itu modal kita 10 juta bisa menjadi 1,6 triliun rupiah. Anjay, auto kaya. Welcome to my channel Susi Setiawati Talks. Ini adalah video pertamaku di YouTube. Jadi kalian harus langsung subrek. Langsung subscribe ya. Nah, untuk video pertamaku aku mau bahas mungkin dari sisi akuisisi palsu. Jadi teman-teman jangan langsung percaya kalau ada berita yang memberikan akuisisi, apalagi akuisisinya sangat-sangat di luar Nurul ya. Nah, kemarin ada salah satu emiten yang dimana kenaikannya cukup tajam sampai ribuan persen dan sampai tertidur ya ke gocap kemarin per 24 Oktober 2025. Nah, kalau teman-teman lihat kemarin ada berita luar biasa ya kemarin bahwa dimana salah satu emiten properti katanya mau diakuisisi MotoGP sampai Manchester United ya, yang dimana kalau kita lihat padahal secara pengendali gitu ya, salah satu pengendalinya itu masih melakukan aksi penjualan dari April dan juga Oktober ya. Tapi satu sisi dia menyebarkan berita yang luar biasa. Kalau misalnya benar ada akuisisi, kenapa pengendalinya itu malah jualan gitu ya? Terus kalau kita lihat bahkan harga sahamnya gitu ya, sempat diramal 230.000, 300.000 rupiah per lembar hingga 1 juta rupiah per lembar. Nah, kalau mungkin kita hitung gitu ya, kan kemarin harga sahamnya itu sempat turun di 6 perak gitu ya, 6 rupiah per lembar saham. Kalau kita hitung dia bisa sampai 300.000, anggaplah kita modal 10 juta aja, 10 juta gitu ya, dari 6 perak ke 300.000, itu berarti naiknya 4.999.900% gitu ya, atau modal 10 juta untuk 300.000, itu uang kita bisa berubah menjadi 500 miliar rupiah. Kalau misalkan tadi berangan-angan dari 6 perak ke 1 juta rupiah per lembar, ini mengalahkan DSSA dan juga DCII gitu ya, punya konglomerat, itu modal kita 10 juta bisa menjadi 1,6 triliun rupiah. Anjay, auto kaya. Nah, mungkin teman-teman harus udah tahu ya sahamnya apa. Sahamnya adalah PT Diamond Citra Propertindo Tbk atau kode emitennya DACA gitu ya. Kemarin lagi ramai dibicarakan, kemarin sempat harganya tuh naik tertinggi di Rp240 per lembar saham ya per 10 Oktober. Tapi pada perdagangan intraday 10 Oktober 2025. Nah, kalau kita lihat habis dari 240 itu, harga sahamnya langsung ambles dan tertidur hingga kemarin tanggal 24 Oktober itu di harga gocap ya Rp50 per lembar saham. Kemudian kalau teman-teman perhatikan juga, sebenarnya sebelum ada kabar hoax yang dia mau diakuisisi MotoGP hingga Manchester United, itu sebenarnya beritanya udah sempat dihapus. Jadi kemarin ada di salah satu media ya, mungkin teman-teman nanti bisa dilihat di situ udah dihapus beritanya, tapi masih bisa dicari di pencarian Google. Nah, kalau kita lihat memang sebelum ada kabar hoax akan diakuisisi ya oleh MotoGP dan juga MU, itu sebelumnya dia tuh sempat ada kabar bahwa memang perseroan sedang membuka peluang gitu ya, buka peluang untuk perusahaan global, istilahnya mengakuisisi saham dada, yaitu yang kemarin kalau kita lihat rumornya itu Kajima Corporation dan juga Mitsubishi Estate. Nah, kalau kita lihat di sini dari dua nama ini terselip itu namanya Vanguard Group gitu ya. Vanguard Group yang dimana ini adalah salah satu manajemen aset terbesar kedua di dunia gitu, apalagi juga menjadi salah satu penggerak utama pasar untuk keuangan global gitu. Ada kucing gua nih, sini. Nah, terus sebenarnya bisnisnya Dada ini ya properti gitu ya. Dia itu pengembang properti ada di Depok, Jawa Barat gitu ya. Memang kalau kita lihat beberapa proyeknya itu ada Dev Apartment, Apple Condo Villa di Jaksel, kemudian ada rumah tapak atau entry segment gitu ya, itu ada Neo Kuiper sama Neo Arcadia, itunya ada di Depok juga. Nah, jadi memang agak kurang logis gitu ya, kenapa tiba-tiba MotoGP dan MU
akan mengakuisisi Dada atau bekerja sama menjadi mitra strategis gitu. Jadi emang agak aneh gitu ya. Nah, kemarin Dada itu udah rilis kinerja keuangan. Jadi kalau teman-teman lihat secara kinerja keuangannya sebenarnya bagus loh. Kemarin pendapatan itu naik 137%, itu dari 3,82 miliar rupiah jadi 9,05 miliar rupiah. Tapi ini kalau kita lihat di laporan keuangannya, ini per Desember 2024 disandingkan dengan September 2025 ya, bukan September 2024. Kemudian, tapi kalau pendapatannya naik, sayangnya dari marginnya itu nggak ada kenaikan loh. Marginnya itu per September 2025 70%, per Desember 2024 itu justru 71%, jadi turun 1%. Kemudian saya memang nggak ada rincian ya pendapatannya itu dari segmen mana aja, tapi dari sisi beban penjualan dan pemasaran memang turun sekitar 12,6% dari 1 miliar menjadi 878,18 juta rupiah. Akhirnya kalau kita lihat ada peningkatan pendapatan meskipun marginnya tetap, itu bebannya tetap ini kucing gua ngapain ya. Terus akhirnya labanya naik 1133%. Kucing gua sini ya, bener udah ikut podcast ke gua sini ya. Nah, jadi labanya naik sekitar 1133,5%. Itu dari 69,15 juta jadi 853,03 juta ya. Nah, valuasinya kalau kita lihat sebenarnya secara price book value murah sih, cuma 1,05 aja. Tapi sayangnya price earning ratio-nya. Ini kucing gue gangguin, gue malas tag video lagi lah, mending sini dah. PER-nya itu 206,98. Jadi dimana investor harus membayar 206 kali lebih mahal meskipun PBV-nya masih di level 1,05 gitu. Memang properti itu banyak yang murah ya, PBV-nya masih banyak 1, masih banyak 0,5. Nah, kemudian kemarin kalau kita lihat antrian di offernya itu ya pada tahun 24 itu sampai 2,8 juta lot loh. Ini kayaknya udah mau kabur gitu ya, tapi nggak bisa kabur dari antrian Dada gitu ya. Nah, jadi menurut aku sih kurang logis ya kalau misalkan dia mau diakuisisi sama MotoGP. Pertama, dia nggak punya project kayak pernah ngerjain sirkuit. Yang pernah ngerjain project sirkuit Formula E itu adalah Cikon ya, Jaya Konstruksi Manggala. Itu dia dulu pernah menang tender untuk ngerjain proyeknya Formula E. Jadi menurut gue dia lebih potensial gitu kalau misalkan memang ada rumor diakuisisi oleh MotoGP atau kerja mitra strategis gitu sama MU. Ini kayaknya agak kejauhan gitu ya, makanya diberitakan bisa tembus 1 juta rupiah per lembar. Jadi buat teman-teman jangan gampang percaya terhadap berita-berita yang tersebar luaskan kalau tidak ada murni dari keterbukaan informasi. Kita coba contoh sandingin sama CBRE. Kalau CBRE kemarin ketika ada rumor itu terbukti memang di keterbukaan informasinya sudah ada gitu ya, dia beli kapal, akuisisi kapal, kemudian standby by ratio-nya siapa gitu, dananya dari mana, itu sudah semua ada di keterbukaan informasi gitu ya. Jadi itu sudah ada, makanya harga sahamnya bisa bertahan di level tinggi. Waktu itu aku juga sempat bahas di cuap-cuap cuan ya dari harga 300-an, tapi disclaimer on ini harganya udah terlalu mahal untuk CBRE. Nah, sementara kalau Dada ini ya masih rumor gitu, yang dari Jepang juga belum ada kejelasan, belum ada keterbukaan informasi, apalagi MotoGP dan MU ini kan masih hoax dan bahkan beritanya dihapus. Jadi teman-teman jangan mudah percaya, jangan mudah terpom-pom gitu ya. Jadi selama itu masih rumor, tidak ada di keterbukaan informasi, jangan pernah mengejar di harga tinggi. Akhirnya jadi nyangkut kan. Nah, pokoknya teman-teman disclaimer on, jangan lupa tetap selalu menganalisa saham yang akan diambil gitu ya. Dan mungkin next kita akan membahas saham-saham lainnya dan juga mungkin ada bocoran-bocoran saham di next video. Jangan lupa follow Instagram aku Susistiawati22 dan juga di TikTok Susistiawati 1994. Dan buat teman-teman ya yang mau bikin bisnis, program keuangan ataupun website, aplikasi, aku ada bisnis namanya creativeweb.id. Kalian bisa datengin webnya. Dan kalau kalian emang pengen buka bisnis dan butuh website, aplikasi, bisa ke situ ya. Oke, thank you. This is my first video. And next video. Bye-bye.